Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Rabu 2 Desember, Pekan Advent yang pertama. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam cerita Injil yang barusan saja kita dengar tadi, Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa besarnya. Mujizat pertama yang dikisahkan dalam Injil tadi, bahwa banyak orang-orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang tuli dapat mendengar, orang bisu dapat berbicara, dan orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan. Saya rasa mujizat ini betapa dahsyat dan luar biasa. Melalui mujizat ini yang telah kita dengar bersama dalam Injil pada hari ini, kita dapat melihat betapa Allah yang kita imani sungguh Allah yang luar biasa. Di saat dalam pandangan manusia mungkin hal itu menjadi sangat mustahil dapat terjadi, tetapi bagi kita orang yang percaya, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Dengan syarat datang memohon dengan sikap yang sungguh beriman atau percaya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ada cerita yang menarik lanjutan Injil tadi yang telah kita dengar. Bahwasannya ketika Yesus melihat orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, bahkan diceritakan dengan amat dramatis, 3 hari mengikuti Yesus dalam perjalanan dengan tidak membawa bekal apapun. Dikatakan di sana, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan ketika ia melihat orang banyak ini sedang kelaparan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini
ini poin permenungan yang hendak saya ajak kita bersama untuk merefleksikannya. Bahwasannya Tuhan Allah begitu murah hati. Allah yang kita imani adalah Allah yang peduli. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak tak berdaya. Ia akan senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari apa Yesus kerjakan dalam cerita Injil yang telah kita dengar tadi, hendaknya sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita pun juga meneladani cara hidup yang demikian. Cara hidup yang seperti apa? Yakni cara hidup yang senantiasa mau untuk peduli satu sama lain. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, saya tidak mempunyai apa-apa untuk dapat saya bagikan kepada sesama. Hemat saya, berbagi tidak melulu dalam bentuk materi, tetapi hal-hal yang sederhana dapat kita kerjakan. Misalnya, mendoakan saudara dan saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, yang membutuhkan dukungan doa dari kita semua. Maka bentuk kepedulian ini dapat kita salurkan melalui doa pribadi kita bagi banyak orang. Betapa kepedulian ini menjadi semakin penuh dengan berkat yang luar biasa. Bukan hanya berkat bagi mereka yang kita doakan, tetapi juga berkat bagi hidup kita sendiri. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apabila hari ini kita merasa bahwa hidup kita sedang mengalami pergumulan yang luar biasa, seolah-olah telinga kita tidak dapat mendengar apapun, hati kita tidak dapat merasakan betapa kasih Allah begitu nyata dalam hidup kita, mulut kita seolah-olah tidak dapat berbicara, datang minta kepada Yesus untuk disembuhkan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sakit yang diceritakan Injil pada hari ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa dalam masa penantian ini kita sungguh diajak untuk mampu hadir menjadi pribadi yang peduli, siap sedia mengulurkan tangan kasih kita kepada saudara dan saudari kita di luar sana yang jatuh tergeletak tidak berdaya. Mari kita rangkul mereka dalam doa kita. Semoga hari-hari kita di masa penantian ini sungguh dapat kita isi dengan olah rohani yang dari hari ke hari semakin menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.